Indonesia menduduki peringkat ketiga dunia keuangan syariah global. Prestasi ini menandai konsistensi Indonesia selama 3 tahun berturut-turut sebagai salah satu negara dengan ekosistem ekonomi Islam terkuat di dunia. Selamat datang di Metro TV Syariah Economic Forum 2026, Accelerating Growth and Prosperity, Path to Global Impact. Forum ini adalah forum strategis yang mempertemukan gagasan, kebijakan dan juga praktik terbaik untuk bisa mendorong ekonomi syariah di tanah air ini agar bisa naik kelas. Bukan hanya di tingkat nasional namun agar bisa berbicara lebih banyak lagi di tingkat global. Hadirin dan pemirsa, saatnya kita memasuki sesi talk show yang pertama dengan tema mendorong Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia. Dan untuk mengupas tema besar kali ini secara komprehensif dan mendalam, mari kita undang moderator kita yang merupakan seorang ekonomik senior, akademisi sekaligus pengamat kebijakan publik. Kita sambut bersama ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance INDEF, Profesor Dr. Didin S. Damanhuri. Kami persilakan. Bapak, Ibu hadirin sekalian, untuk memperkaya diskusi sesi ini, kita akan berbincang dengan seorang tokoh nasional yang memiliki peran strategis dalam penguatan nilai kebijakan dan ekosistem syariah di Indonesia. Mari kita sambut Menteri Agama Republik Indonesia, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, MA. Baik, silakan. Prof. Nasaruddin Umar, kita akan berbincang tentang prospek ekonomi syariah Indonesia menjadi pusat dan mungkin terbesar di dunia yang akan datang. Dalam tagline event Syariah Economy Forum tahun ini adalah Accelerating Growth and Prosperity Path to Global Impact. Mendorong pertumbuhan dan kemakmuran. Langkah Indonesia menuju pemain global syariah. Menurut Prof. Nasar, seberapa penting Indonesia memimpin ekonomi syariah global? Silakan, Pak. Baik, Prof. Didin ya. Jadi sebelum kita lebih jauh ya, izinkan saya memberikan sedikit prolog ya. Karena istilah syariah ini saya ingin clearkan dulu ya. Jangan sampai nanti ada image bahwa kok serba syariah di Indonesia ini apapun juga syariah. Ini pernah terjadi ketika kami berkunjung ke Parlemen Australia. Saya kok ditanya itu, jangan-jangan ini selangkah lagi masuk ke Piagam Jakarta ini. Kok kenapa serba syariah, istilah-istilah Arab. Nah begitu saya memberikan penjelasan, saya diberi kesempatan, Anda harus menjelaskan kepada teman-teman saya di parlemen yang lain. Dan saya ingin mengingatkan bahwa Indonesia itu perannya sangat besar. Seandainya bukan karena Indonesia, mungkin citra Islam itu akan dicap sebagai agama teroris, agama garis keras, agama yang kaku, agama apa. Tapi kehadiran Indonesia di muka permukaan bumi ini itu menyelamatkan wajah Islam, menyelamatkan wajah dunia Islam, bahwa ternyata Islam tidak seperti yang dipersepsikan oleh sebagian orang. Katakan Paus Benediktik ya, ketika masih hidup itu, dia menulis satu artikel itu sampai diulas menjadi viral di mana-mana, bahwa kalau perbankan akan menyelamatkan dunia kemanusiaan, maka kita harus jujur, kita harus mengadopsi sistem perekonomian Islam. Ini seorang Paus loh, orang nomor 1 itu. Paus Leon ya Pak ya? Dimuat di dalam Le Observatori, majalah resmi Vatikan, dan diulas oleh 2 ekonom Italia pada waktu itu. Dia dengan begitu pasti menceritakan tentang mudharabah dan musyarakah. Jadi menurut beliau
kalau perbankan ini betul-betul kita akan jadikan semacam soko guru untuk menciptakan keadilan sosial, maka kita harus mencontoh atau kita harus belajar tentang apa-apa yang diperkenalkan oleh perbankan syariah dengan pendekatan mudharabah masyarakat. Jadi saya kira ini prolog yang sangat penting untuk saya sampaikan kepada kita semua. Jangan sampai nanti ada kecurigaan di antara kita, ini kok ada serba syariah ini. Nah, sedikit mungkin diungkap Pak, mengapa begitu penting di dalam keuangan syariah prinsip mudharabah musyarakah itu sehingga bisa memecahkan masalah-masalah kemiskinan, ketimpangan. Iya, bagus sekali pertanyaan Prof. Didi, dan itu menjadi inti perjuangan kita sebetulnya ya. Bahwa ekonomi syariah itu bukan hanya untuk memberikan kepentingan terhadap komunitas muslim, tetapi ini dunia Islam dalam hal ini konsep syariah itu kan for all ya, bukan hanya untuk satu kelompok tertentu saja. Bagaimana menciptakan keadilan sosial, keadilan ekonomi, dan win-win solution dalam mengatasi berbagai macam persoalan ekonomi, itu yang menjadi atensi terhadap konsep ekonomi syariah. Kita lihat ya, bahwa ternyata dunia internasional sekarang ini memberikan apresiasi yang luar biasa ya, betapa pentingnya untuk mengembangkan konsep ekonomi syariah ini. Kita lihat seperti negara-negara Amerika sendiri kan, Amerika Serikat ini, di beberapa negara Eropa, termasuk Italia yang saya sebutkan tadi, apalagi di Inggris itu, luar biasa itu caranya untuk merebut pasar, karena pasar umat Islam sekarang ini 1,5 miliar ya kan, lebih dari 1 miliar, itu kan pasar yang luar biasa. Dan Indonesia ini adalah negara yang terbesar umat Islamnya. Jadi seharusnya kita Indonesia menjadi soko guru, seharusnya menjadi teladan, seharusnya menjadi pilot projectnya itu untuk gagasan-gagasan yang seperti kita akan kembangkan ini. Kita baru urutan ketiga, tapi insya Allah saya yakin dalam tempo yang tidak terlalu lama kita akan menjadi the best one. Sebagai bukti empiris Pak ya, bukan hanya di Indonesia, kan bukan Timur Tengah saja mata. Di negara-negara Eropa atau Amerika sudah cukup lama operasi keuangan syariah ini yang dimanfaatkan untuk masyarakat-masyarakat yang bukan hanya muslim kan Pak ya? Betul. Konsep koperasi itu kan sebetulnya asas ya kita istilahkan dari sisi lainnya Pancasila ya, ekonomi Pancasila. Saya ingat dulu Pak Mubiarto ya, dari Gajah Mada itu benar-benar memberikan suatu konsep ekonomi Pancasila, hemat saya perlu diaktualkan kembali. Pak Prabowo sekarang ini juga mengaktualkan kembali ya pasal 33 Undang-Undang 45 kita itu saya kira warga negara Indonesia yang punya wawasannya luas itu pasti akan memberikan dukungan, dan terbuktikan sekarang ini ya ada tanda-tanda perbaikan ekonomi kita, terutama pertumbuhan ekonomi syariah itu saya sih kalau bisa menganggap itu sangat fantastik ya kan. Kalau kita lihat dalam grafik statistik itu 2 tahun terakhir ini naik gitu ya, dan saya berharap nanti dan kita semuanya bermohon bagaimana supaya statistik ini nanti makin melejit ke atas, itu bisa melampaui tetangga kita Malaysia. Malaysia itu penduduknya cuma 40 juta ya, negaranya kecil. Masa Indonesia kalah? Saya hanya ingin mengingatkan kepada kita semuanya, para ilmuwan, para praktisi, sudah waktunya kita kompak ya dulu seperti inilah. Kita bicara tentang masa depan bangsa kita. Dari Sinodi Others, di sini nggak ada orang lain. Kita sama kok, sama-sama warga bangsa. Mari kita mikirkan bangsa kita ke depan, bagaimana menjadi playmaker di dalam dunia perekonomian, terutama perbankan atau dunia ekonomi syariah akan datang. Kita lah yang seharusnya memberikan kontribusi terhadap negara-negara muslim lain. Saya baru pulang dari Mesir Pak. Seharusnya buku-buku tentang ekonomi Islam yang berbahasa Indonesia diterjemahkan ke dalam bahasa Arab untuk memberikan pembelajaran terhadap dunia Timur Tengah. Jadi kalau dulu orang Indonesia belajar di Mesir, sekarang orang Mesir kita harus belajar ke Indonesia. Sedemikian apresiasinya terhadap capaian-capaian intelektualitas kita di bidang perekonomian. Nanti suatu saat Indonesia menjadi pusat dari epicentrum Pak. Jadi kita berharap epicentrum perekonomian syariah tentang ekonomi ada Islam di Indonesia. Ya? Oke. Baik, terima kasih Prof. Nasar atas perbincangan ini dan telah memberikan perspektif kepada kita semua, baik yang hadir di ruangan ini maupun pemirsa di rumah, bahwa memang prospek ekonomi syariah atau ekonomi Islam sangat luar biasa besarnya, dan
tentu saja tergantung kepada kita sebagai bangsa untuk bersama-sama bersatu tadi untuk mendorong bagaimana ekonomi Islam ini bermaslahat untuk semua siapa saja termasuk umat Islam dan seluruh umat manusia. Demikian, terima kasih para hadirin sekalian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Nasar dan Prof. Didin. Kami mohon untuk masih berada di atas panggung Prof. Nasar dan Prof. Didin karena kita akan lanjutkan dengan prosesi penyerahan plakat sebagai bentuk apresiasi dari Metro TV. Dan pemirsa dan hadirin yang berbahagia, prosesi penyerahan plakat ini kami mengundang Bapak Budianto selaku pemimpin redaksi Metro TV untuk berkenan naik ke atas panggung untuk memberikan plakat kepada Prof. Didin dan juga Prof. Nasaruddin Umar. Baik, untuk berfoto bersama dulu, Mas Bud. Teman-teman fotografer dan media untuk bisa mengabadikan momen ini. Kita hitung bersama, 3, 2, 1. Didukung oleh Di sesi yang kedua kita ini akan membahas yakni terkait dengan salah satu kunci utama untuk mencapai visi besar Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah dunia, yakni yang tidak kalah penting adalah penguatan inklusi keuangan syariah. Dan tentu saja strategi ini membutuhkan kolaborasi yang kuat karena inklusi keuangan bukanlah sekedar statistik dan angka belaka. Akan kami hadirkan moderator di sesi talkshow yang kedua. Beliau adalah senior saya, sahabat saya, jurnalis senior dan juga moderator yang akan memandu diskusi di sesi kedua, Leonard Samosir. Baik Bapak Ibu semua, untuk memberikan gambaran terkait dinamika dan tantangan inklusi keuangan syariah saat ini, marilah kita berdiskusi. Dan inilah sesi penguatan inklusi keuangan syariah. Dan Bapak Ibu semua, teman-teman semua, untuk membahas tema ini secara lebih tajam dan konstruktif, kita ingin benar-benar belajar, maka telah hadir bersama kita para narasumber yang berperan strategis dalam mengembangkan keuangan syariah, ekonomi syariah di Indonesia. Saya panggil juga untuk naik ke atas panggung, Direktur Pengembangan Perbankan, Pasar Keuangan, dan Pembiayaan lainnya dari Kementerian Keuangan, Bapak Adi Budiarso. Kemudian kami juga mengundang untuk naik ke atas panggung, Wakil Ketua Komite Pengembangan Keuangan Syariah yang juga adalah Deputi Komisioner Pengaturan, Perizinan, dan Pengendalian Kualitas Otoritas Jasa Keuangan, Bapak Deden Firman Hendarsyah, dan kemudian Direktur Eksekutif Indef, Ibu Esther Sri Astuti. Sangat menarik Bapak-Bapak dan Ibu Esther. Nah, kalau saya ingin bertanya dulu kepada Pak Adi. Pak Adi, sebetulnya kalau melihat kondisi terakhir perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, Pak Adi, itu seperti apa dan apakah memang yang tadi diharapkan oleh Prof. Didin ya ditanyakan, bahwa pada suatu saat Indonesia akan menjadi pusat ekonomi syariah, itu bisa atau tidak, Pak Adi? Terima kasih untuk pertanyaannya, luar biasa nih Pak. Pagi ini kita diskusi yang sangat-sangat ini ya, challenging. Saya sederhana saja Pak, saya coba lihat dari inklusi keuangan dan literasinya. Oke, ini secara umum ya? Secara umum, secara umum. Jadi Indonesia dari sisi literasi keuangan, teman-teman dari OJK selalu melakukan riset, hampir sekarang udah mulai setiap tahun Pak. Indeks kita cukup menggembirakan pertumbuhannya. Tapi tantangan kita bahkan di level ASEAN 5 kita masih tertinggal. Oh. Angka terakhir itu inklusi baru 85%. Dan untuk syariah itu inklusinya juga hampir 20% di bawah yang normal, yang seluruhan. Misal perbankan, taruhlah sekitar inklusinya 80%. Di syariah ini selisihnya malah luar biasa, masih di bawah
20% Pak, masih 13% angka 2024 itu inklusi keuangan syariah kita baru di 13,41%. Perbankan sudah 80,51%. Iya. Dari sisi literasi, syariah masih 43%, literasi indeks keuangan kita 66,46% di tahun 2024 saja. Menariknya adalah literasinya lebih tinggi dari inklusinya. Artinya Bapak Ibu, potensi syariah ini masih besar. Oke. Literasinya sudah ada, inklusinya belum. Nah, salah satu mempercepat untuk inklusi adalah mendorong untuk akses yang lebih mudah. Iya. Salah satunya digitalisasi dan campaign seperti acara hari ini, Pak. Ya, Pak Deden, kalau bicara tadi yang disampaikan juga oleh Pak Adi, itu kan sesuatu yang harusnya kerja bersama ya Pak. Bagaimana inklusi dan literasi. Saya agak penasaran juga Pak, kalau kata teman-teman mahasiswa ini kepo ya, bahwa inklusi itu ternyata masih lebih rendah daripada literasinya. Artinya kan kalau saya terjemahkan, masyarakat Indonesia mengerti apa itu ekonomi syariah, mungkin termasuk produk-produknya, tapi masih belum embracing itu kira-kira kenapa Pak Deden? Baik, terima kasih Pak Leo, ya. Saya panggilnya Pak Leo. Ya. Terima kasih juga tadi Pak Adi sudah memberikan di awal ya informasi bahwa memang angka literasi keuangan syariah kita lebih tinggi dibanding inklusi keuangan syariah. Meskipun dari sisi literasi pun sebetulnya masih agak kecil ya, 43%. Masih perlu perjuangan. Masih perlu perjuangan. Untuk menyamakan dengan konvensional. Dibandingkan dengan yang konvensional. Tapi memang ada gap antara literasi dan inklusi. Oke. Gap, apakah ini problem? Bisa jadi problem. Tapi mungkin kami supaya bersemangat nih, kami menyebutnya good problem. Gitu. Good problem, oke. Kenapa good problem? Yeah. Good problem karena seperti yang Pak Adi tadi sampaikan, kita melihat di sana ada potensi kan Pak? Iya. Ada potensi gap sebesar kurang lebih 20%, 30% yang belum di tap market itu oleh industri keuangan syariah. Oh. Itu yang yang saya sampaikan sebagai good problem gitu. Sebelum dilanjutkan, saya tahu Bapak bersemangat. Kita ingin mengundang dulu ke atas panggung Direktur Finance and Strategi BSI, Bapak Ade Cahyonugroho. Kita berikan tepuk tangan untuk Pak Ade. Sebelum dilanjutkan ke Pak Deden, karena Pak Deden sudah sebut-sebut, ini pertumbuhannya sebenarnya pesat. Ini saya langsung ke Pak Ade dulu. Pak Ade, kalau BSI kan pertumbuhannya luar biasa ya Pak. Di tahun 2025 ada angka-angka yang meningkat sangat signifikan. Sebetulnya tadi sebelum Pak Ade sampai, Pak Ade, kita sudah bicara soal inklusi dan literasi. BSI itu mengatasinya seperti apa Pak untuk ada gap seperti itu? Silakan Pak Ade. Terima kasih. Jadi kita bersyukur terutama perjalanan Bank Syariah Indonesia 5 tahun terakhir. Growth itu memang datang dari satu, tadi Pak Deden sampaikan, ada peningkatan signifikan dari literasi. Oke. Jadi pertama data yang kita lihat dari tahun 2021 ke 2025, yang berbeda total kalau dari masyarakat itu ada peningkatan literasi yang signifikan. Meskipun inklusinya nyusul belakangan. Yeah. Nah literasi ini memang peran kita pakai riset dulu sebelum kita melakukan langkah di Bank Syariah Indonesia. Sebenarnya apa sih yang menjadi gap terbesar di mata masyarakat untuk mereka shifting ke Bank Syariah? Oke. Surprisingly, jawaban yang kita dapatkan itu bukan mengenai kesyariahan. Oh. Nomor satu, jawabannya adalah physical presence. Oke. Makanya tadi kalau pertanyaan apa yang paling basic kita lakukan? Iya. Setelah kita merger dan kita punya 1.000 cabang lebih, yang mulai setara dengan mungkin bank setara BCA, kita melakukan memang branding secara masif. Oke. Jadi melalui physical presence, pertama cabang dulu, Iya. dan yang terakhir 2022, 2023 kita secara masif nambah jumlah ATM. ATM-nya. ATM. Oke. Jadi kita baru, mungkin Bapak Ibu menyadari, kapan sih terakhir lihat ATM dari Bank Syariah? Sangat jarang. Iya. Bahkan dulu di BSI sekalipun ATM-nya 2.000 itu tapi ada di cabang.
Oh. bukan di public space. Oke. Makanya kita akhirnya tahun 2023 seingat saya kita beli 5.000 ATM baru dan kita taruh di publik. Jadi di publik itu termasuk sekarang di MRT ada dan segala macam ada. Ini ada gambarnya nih Pak di belakang. Oh Pak. iya ini. Iya. Jadi ini mungkin, jadi kita melakukan semua ini pakai riset, pakai data. Jadi saya sangat percaya demand untuk bank syariah itu nggak pernah jadi masalah di Indonesia. Tapi tentu nggak murah. Iya. 5.000 ATM ini kita ngomong angka yang besar. Iya. Itu jadi. Tapi worth it Pak. Investasi ATM itu kemudian meningkatkan jumlah nasabah. Sangat. Jadi Bapak Ibu sambil bercerita mungkin selain angka, kami mau melaporkan juga Pak Deden, tahun 2025 BSI mencatat rekor tertinggi sepanjang sejarah kita berdiri, jumlah customer baru. Oh. Jadi kita tahun lalu nambah customer baru tuh hampir lebih dari 2 juta. Baik, terima kasih Pak Cahyo. Mbak Esther, kalau melihat demand-nya ada, literasinya juga meningkat walaupun masih kerja keras ya Pak Deden, Pak Adi ya, untuk menyamakan dengan konvensional. Kalau Indef melihat sebetulnya potensial ini kenapa belum bisa 100% menjadi energi kinetik? Jadi ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Kalau kita lihat dari survei nasional ya, literasi dan inklusi keuangan, posisi Indonesia itu indikator inklusi keuangannya hanya 13,41% gitu ya. Nah, survei ini dilakukan oleh OJK dengan BPS. Artinya apa? Artinya 1 dari 7 orang itu mereka yang baru menggunakan produk-produk layanan syariah gitu. Nah, di sini kenapa bisa seperti itu ya? Tadi kalau kita lihat potensinya Indonesia itu kan luar biasa ya. Jumlah penduduknya besar, kemudian kalau kita lihat muslimnya juga banyak, dan satu lagi kelas menengah yang muslim ini juga trennya meningkat gitu. Nah, tetapi kenapa awareness ya, ada gap antara awareness dengan actual usage gitu. Karena di sini akses ya terbatas pada produk layanan syariah seperti tadi ya dikatakan bahwa ternyata kalau nggak nampak di depan mata ATM, maka saya nggak tertarik untuk menggunakan gitu kan. Nah, itu kan artinya aksesnya terhadap layanan syariah itu terbatas gitu kan. Nah, yang kedua kalau kita lihat lagi, jangankan syariah gitu ya, konvensional saja orang masyarakat Indonesia yang bankable ini hanya 20% gitu loh. Jadi untuk pejuang-pejuang ekonomi syariah ini ya harus lebih struggle gitu, Bung Leo. Didukung oleh Kalau soal regulasinya Mbak Esther, kan kita tahu bahwa Indef juga berkali-kali Mbak Esther dan kawan-kawan menekankan supaya ada undang-undang ekonomi syariah. Rancangannya mungkin sudah ada, saya tidak tahu. Itu seperti apa Mbak? Menurut saya pribadi dan pengamatan dari data-data yang serta literatur yang sudah saya baca ya, menurut saya karena potensinya ini sangat besar ya, maka rancangan undang-undang ekonomi syariah ini sangat urgent gitu ya. Kenapa? Karena pertama kita ngomongin zakat ya, kita ngomongin infak, sodakoh gitu ya, wakaf itu sudah ada ya. Tetapi kan terfragmentasi gitu kan. Adanya rancangan undang-undang ekonomi syariah ini membuat satu fragmentasi undang-undang peraturan-peraturan tadi bisa terintegrasi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang pengen memberikan menjadikan Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah di dunia, maka ekosistemnya harus terbentuk. Ya. Ekosistem seperti apa ya? Aktornya, ya pelaku usahanya, ya bisnisnya dan customernya, ya semuanya, regulatornya, ya regulasinya itu harus mendukung. Nah, dengan adanya rancangan undang-undang ekonomi syariah berarti kan kita
bisa memberikan ya dasar hukum yang kuat untuk memberikan insentif apa, insentif fiskal kah, insentif non fiskal kah, yang untuk bisa mendorong ekosistem tersebut gitu. Pak Deden, itu apa kabarnya Pak untuk undang-undang ekonomi syariah itu Pak Deden? Yang sekarang sebetulnya gini, sekarang seperti yang tadi Bu Esther sampaikan ya, sebetulnya di beberapa sektor sudah ada undang-undang tuh, misalnya undang-undang perbankan syariah itu udah ada undang-undang perbankan syariah. Tapi memang sektoral begitu ya? Betul, undang-undang perbankan syariah. Kemudian seperti tadi kalau misalnya berbicara wakaf, memang ada undang-undang tentang wakaf juga. Jadi tampaknya kemudian apakah kemudian diperlukan undang-undang yang ekonomi syariah menjadi payung besar, menjadi payung besar untuk sekian sektor. Betul, itu mungkin nanti akan menarik, akan menjadi suatu pilihan. Seperti di Malaysia tidak ada undang-undang ekonomi syariah, adanya undang-undang keuangan syariah. Jadi levelnya masih di keuangan gitu ya. Nah nanti mungkin tadi menjadi opsi juga nih, kalau ekonomi seperti apa nih, mungkin akan lebih luas lagi, mungkin itu kan menjadi opsi juga Pak. Ya, terima kasih Pak Deden. Pak Adi, bagaimana kemudian pembiayaan Pak? Ini kan sesuatu yang kalau kita lihat datanya, sukuk itu sudah berkontribusi lebih dari 20%, lebih dari 1/5 total obligasi yang dikeluarkan pemerintah Indonesia ya Pak. Itu bagaimana Kementerian Keuangan melihat peminatan investor global ini terhadap sukuk ini Pak Adi? Iya. Sukuk Indonesia ya? Pak Leo, saya beberapa kali bicara juga dengan Islamic Financial Network. Memang suku Indonesia cukup salah satu instrumen yang sangat diminati global Pak. Sangat diminati? Sangat diminati. Dan itu mungkin one of the best. Jadi waktu kita pernah sharing juga di G20. Dan pertanyaan yang sebenarnya berlanjut dari Bapak kan bagaimana kan sebenarnya ini. Ini soal bagaimana ini penting Pak. Karena setelah kita punya aspirasi, bagaimana mencapai aspirasi itu Pak. Nah saya ingin tunjukkan sedikit fakta nih. Nah, ini, Pak. Tadi Bapak sampaikan suku kita kontribusi market share-nya itu udah 23%. 23 malah ya sekarang. Pasar modal itu malah luar biasa Pak, 50. Tapi kalau kita bicara soal bagaimana kita meraih peluang ke depan, ada sesuatu yang salah di sini Pak. Coba Bapak lihat IKNB, asuransi pensiun. Ini baru 5% Pak. Dan secara nasional, tabungan masyarakat kita di asuransi pensiun baru totalnya 13% per GDP Pak. Itu sangat kecil dibanding Malaysia yang sudah 80% per GDP. Dan Malaysia sudah mulai nabung, nah ini soal bagaimana kembali Pak ya. Aspirasi yang besar tadi harus kita mulai cocokkan dengan behavior masyarakat kita. Behavior masyarakat kita itu terlalu banyak dalam tanda petik uang yang dikonsumsi tapi tidak ditabung. Kita nabung rata-rata, masyarakat kita itu mungkin saya hitung 3% lah. Itu maksudnya secara total ya Pak? Dari take home pay, iya Pak. Maksud saya bukan hanya syariah ya, tapi secara total. Secara gabungan begitu. Dan syariah ini kalau diperbankan Pak, syariah itu cuman di bawah 10% Pak, portionnya. Porsi dari total kapitalisasi perbankan kita. Di asuransi syariah pasti juga akan jauh lebih kecil lagi. Karena kita porsinya cuma 13% dari GDP, berarti yang syariah lebih kecil lagi Pak. Artinya kita harus wake up call Bapak Ibu. Kita punya potensi besar, tapi tantangan kita adalah habit kita. Kebiasaan kita. Dan ini akan mendukung financial security ke depan Pak. Karena kalau kita nggak punya tabungan pensiun, artinya nanti misalnya 100 juta penduduk kita 2038 akan pensiun, itu langsung nggak punya tabungan hari tua Pak. Tidak ada income? Tidak ada income lagi. Dan ini harus mulai sejak sekarang. Pak Cahyo, ini menarik, saya ingin bertanya ke pengalaman BSI, Pak Cahyo di BSI. Karena datanya, correct me if I'm wrong ya Pak, pembiayaan BSI itu mencapai 318,84 triliun rupiah dan fokusnya 90% pada segmen retail, UMKM, consumer, dan ASN atau BUMN. Ini apakah memang benar behavior seperti yang tadi ditengarai oleh Pak Adi itu Pak Cahyo, bahwa lebih banyak itu konsumtif ya, atau seperti apa Pak? Silakan Pak. Ya, jadi ini mungkin yang menarik, pertama kami sebagai pemain di lapangan tentu pertama ngucapin terima kasih kepada government dan khususnya OJK Pak. Jadi tadi kan ngomongin insentif, sebenarnya sebelum insentif kita merasakan ada keberpihakan kepada bank syariah juga. Termasuk yang terakhir kan kami menjadi satu-satunya bank di Indonesia yang dikasih izin bullion bank, izin bank emas.
Oke. Gitu. Kenapa ini penting? Tadi mungkin menjawab concern Pak Adi juga mengenai investasi tabungan masa tua dan juga segmen individual tadi. Jadi meskipun kita bilangnya consumer, tapi terus terang yang menjadi growth menarik dari BSI khusus tahun terakhir berasal dari bisnis emas. Jadi kita dengan kesadaran penuh harus menyadari misalnya kayak di BSI ataupun di industri perbankan 99% penabung itu saldonya minim, Pak. Saldonya minim? Minim, jadi di bawah 1 juta. Oh. Jadi kalau kita ngomongin persiapan hari tua, bukannya mereka nggak pengen sih sebenarnya. Mereka punya akses nggak ke produk-produk untuk persiapan hari tua? Contoh sebagai kita tanya 280 juta penduduk Indonesia mau nggak sih punya emas? Pasti untuk mau. Persiapan mereka investasi? Pasti mau. Pasti mau. Masalahnya harga emas per gram itu kalau kita ke toko hari ini itu udah 3,3 jutaan. Yang artinya apa tadi? Kalau kembali ke jumlah tabung rekening, hampir dipastikan 99% penabung kita meskipun mau tapi nggak mampu. Tidak mampu membeli emas. Nah, maka itu ketika OJK memberikan kita license tentang bullion bank yang tentu mengizinkan BSI melakukan transaksi keuangan, ini yang kita pikirin pertama. Oke. Bisa nggak ya kita memperluas akses orang untuk mempersiapkan masa tuanya investasi tapi dengan produk yang simple. Kita juga nggak mau dibilang, oh Bank Syariah kok mendorong konsumtif aja. Justru sekarang kita dengan produk emas ini kita ngajak yuk belajar investasi dalam bentuk emas. Start dari 50.000 dan responnya luar biasa. Kami terus terang responnya luar biasa, jumlah kenaikan nasabahnya itu hampir 5 kali lipat, 500% dalam waktu 8 bulan. Pak Deden silakan Pak, bagaimana mengembangkan ekonomi syariah ini tapi dengan lari cepat Pak, jangan lagi kita berjalan agak pelan-pelan, silakan Pak Deden. Ya baik, tadi sudah disampaikan sebetulnya kita perlu produk yang inovatif, kita perlu kantor cabang yang banyak, kita perlu IT yang canggih karena supaya layanan, supaya tidak kalah. Semuanya itu memerlukan bank yang cukup besar, sizable. Karena itu kami percaya size does matter di dalam industri perbankan. Karena itu kalau mungkin Bapak Ibu cermati bahwa kita selalu mendorong konsolidasi perbankan, termasuk di perbankan syariah untuk mendukung munculnya bank-bank baru. Tadi Pak Ade Cahyo sampaikan siap untuk bersaing dengan bank yang syariah yang baru kalau ada yang bank lebih besar. Karena itu kita coba dorong terus bahwa lembaga keuangan syariah, baik itu di bank, perusahaan asuransi, perusahaan pembiayaan dan perusahaan lainnya juga muncul perusahaan-perusahaan yang besar. Yang kedua, memang ini harus ditempuh secara ekosistem Pak. Tadi industri halal kita pengen besar, tetapi berbanknya masih bukan di bank syariah juga, nggak bisa besar banknya. Kita sudah punya bank syariah, tetapi tidak menggunakan asuransi syariah, nggak bisa besar juga asuransi syariahnya. Jadi ekosistem ini harus dibangun secara bersamaan dan mudah-mudahan nantinya tercipta seperti semacam closed loop paling tidak di industri perbankan, di industri keuangan syariah dan ekonomi syariahnya. Saling menggunakan, saling bersinergi, saling mendukung. Kita ingin melanjutkan lagi tapi waktu juga yang membatasi kita Bapak Ibu semua. Kita kembali berikan tepuk tangan untuk para pembicara yang luar biasa. Terima kasih Pak Adi, Pak Deden, Bu Esther dan Pak Cahyo. Dan saya Leona Samosir terima kasih untuk peran serta Bapak Ibu teman-teman semua. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih. Tepuk tangan dan juga kepada seluruh narasumber. Kami mohon untuk tetap berada di atas panggung. Karena sesaat lagi kita akan melanjutkan dengan prosesi penyerahan plakat sebagai bentuk apresiasi dari Metro TV. Untuk itu kembali kami mengundang Mas Budianto selaku pemimpin redaksi Metro TV untuk berkenan naik ke atas panggung untuk memberikan plakat. Baik. Kita akan bersama 3, 2, 1. Didukung oleh Baik, kita berikan tepuk tangan untuk Pak Anggito Abimanyu yang memasuki ruangan.
Pak Anggito silakan. Terima kasih sudah hadir Pak Anggito. Silakan duduk Pak. Dalam sesi yang baru saja tadi kita ikuti, Pak Anggito baru saja selesai. Salah satu yang mengemuka adalah soal trust, soal kepercayaan Pak. Kepercayaan adalah fondasi utama dalam sistem keuangan, bukan hanya syariah tentunya Pak Anggito, tapi juga secara umum. Terlebih dalam keuangan berbasis syariah yang tidak hanya mengedepankan aspek finansial, tapi tentunya juga kepatuhan pada prinsip dan akad syariah. Dalam konteks ini, Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS memegang peranan krusial karena Bapak Ibu teman-teman semua, LPS menjamin simpanan nasabah di Bank Umum Syariah maupun BPRS hingga 2 miliar rupiah, betul ya Pak Anggito? Per nasabah dengan skema dan akad yang sesuai dengan fatwa DSN MUI. Pertanyaannya adalah, bagaimana penguatan ekosistem keuangan syariah dapat terus dikawal di tengah dinamika ekonomi global? Kita akan bahas itu dalam sesi penguatan ekosistem keuangan berbasis syariah. Dan telah bersama saya di panggung Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, Bapak Anggito Abimanyu, yang juga adalah guru besar dalam bidang ekonomi syariah. Saya menyimak pidato guru besar Anda Pak di tahun lalu ya, itu Pak Anggito bulan Februari 2025 di Universitas Gadjah Mada. Pak Anggito mengatakan bahwa penerapan ekonomi dan keuangan syariah itu melewati 3 tahapan. Itu 3 tahapan itu sebetulnya apa tuh Pak? Silakan Pak. Jadi sebetulnya prinsip ekonomi dan prinsip ekonomi syariah itu sama. Yeah. Yang bedanya adalah ada kata-kata syariah. Syariah itu artinya hukum ya. Artinya adalah kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah. Nah, prinsip syariah itu dasarnya Al-Quran, hadis, dan fatwa Majelis Ulama Indonesia. Nah, saya di dalam buku yang saya nanti akan terbitkan juga itu, promosi boleh ya? Oke, silakan Pak. Silakan Pak gitu. Ini adalah pidato guru besar saya tahun lalu di UGM yang saya tekuni sejak tahun berapa ya? Tahun 2008 ya, pada waktu 2008. di Kementerian Keuangan saya mendapatkan kesempatan untuk membuat undang-undang perbankan syariah sebetulnya ya. Yeah. Dan itu saya tekuni terus sampai sekarang. Saya berkarya di berbagai tempat yang berinteraksi dengan keuangan syariah, mulai dari Kementerian Agama, Badan Pengelola Keuangan, sampai LPS sekarang. Yeah. Nah, 3 tahap yang saya kaji itu ada 3 hal. Satu, kalau ekonomi syariah itu kalau orang yang betul-betul memahami, maka dasarnya adalah kepatuhan. Ya. Boleh dan tidak boleh. Boleh dan tidak boleh. Itu kan patuh ya. Yeah. Boleh dan tidak boleh. Yang kedua, itu baik dan tidak baik. Toyib namanya. Ya. Halalan toyiban. Toyib, baik enggak baik. Yang ketiga adalah untung tidak untung. Ya kan. Nah, di dalam kajian saya itu, ya, Indonesia ini sebetulnya baru mencapai tahap boleh tidak boleh. Gitu Baru ya. tahap 1 Pak? Iya, tahap 1. Ya, itu saya udah kaji di perbankan syariah maupun di halal maupun di prosesi-prosesi umroh dan haji. Jadi itu Leo ya. Jadi makanya kita harus membangun ekosistem yang inklusif. Inklusif itu artinya ekonomi yang dinikmati oleh siapapun juga tanpa melihat keyakinan dia gitu ya. Jadi namanya menjadi inklusif. Nah itu tantangannya tidak mudah ya. Karena di samping boleh tidak boleh, baik tidak baik, untung tidak untung. Nah itu saya melihat dan mengkaji itu dalam kurun waktu kurang lebih 30 tahun lah. Jadi Indonesia masih di tahap 1 boleh tidak boleh Pak? Ya artinya orang makan makanan halal karena kalau makanan tidak halal saya berdosa gitu. Oh. Itu namanya halal. Ya, saya menyimpan uang di bank syariah karena takut ya riba. Gitu kan. Sehingga hukumnya itu boleh tidak boleh gitu. Nah, meskipun itu masih ada yang namanya kondisi darurat gitu ya. Nah, kalau nggak ada gimana? Gitu kan? Nah, tapi itu masih dalam konteks kepatuhan tadi. Ya, kalau itu sudah menjadi baik tidak baik, itu sudah menjadi gaya hidup. Terinternalisasi ya? Ya, saya
menggunakan kerudung atau menggunakan baju muslim karena indah gitu. Saya makan karena sehat gitu ya. Nah kalau sudah begitu sudah menjadi lifestyle gaya hidup siapapun dia orangnya. Ya Islam sebagai rahmatan lil alamin gitu ya. Jadi orang menggunakan itu terlepas dari keyakinannya, saya makan makanan halal, saya menggunakan baju muslim, saya bertransaksi dengan bank syariah karena dia itu baik gitu. Dia itu terjaga, terawasi, sehat dan seterusnya. Gitu. Itu memang akan di level 1 saja Pak Anggito, atau memang Indonesia itu memang akan bisa ke level 2 atau level bahkan 3 tadi Pak? Ya kalau di luar negeri ya di Amerika, di Inggris yang sebagai pusatnya keuangan syariah itu kan tidak ada bicara soal kepatuhan gitu ya. Transaksi ini menguntungkan gitu aja. Menguntungkan dan berprinsip syariah. Ya, prinsip syariahnya itu nomor 2 gitu. Yang penting dia untung tetapi tidak melanggar ketentuan gitu. Gitu. Ya kan, makanya pusat-pusat kajian halal, misalnya pusat-pusat kajian ekonomi keuangan syariah itu di London dan di New York gitu. Karena mereka sudah mencapai level di atas itu. Tapi tidak, maksud saya begini, itu bukan sesuatu yang harus dari level 1 kemudian jadi 2, jadi 3, bukan begitu kan? Harusnya ekonomi syariah itu, ekosistem syariah itu melingkup tiga syarat tadi atau tahapan tadi. Ini bukan tahapan stages ya. Tapi biasanya bagi negara muslim yang seperti Indonesia nomor 1 ya itu boleh tidak boleh gitu. Ya kan? Boleh tidak boleh. Nah itu baru tahap sekarang gitu. Nah seperti sekarang misalnya saya bertransaksi atau saya menyimpan di bank syariah atau UUS meskipun dia kurang menguntungkan saya lakukan itu karena kalau enggak saya berdosa kan gitu. Kepatuhan tadi itu kepatuhan, aspek kepatuhan gitu. Pak, dulu saya juga begitu, pokoknya saya nyimpan di bank syariah sampai sekarang. Tapi saya sekarang milih gitu, karena transaksinya semakin banyak pilihannya. Kalau dulu kan nggak banyak pilihan. Gitu. Kalau bicara tadi menarik Pak Anggito soal inklusivitas ya. London atau mungkin tetangga kita ya, Malaysia, Singapura misalnya, itu kan juga tidak sebanyak di Indonesia penduduk muslim ya. Tapi mereka lebih advance untuk bicara saya bicara soal keuangan syariah ini Pak. Betul. Bagaimana kemudian di Indonesia itu bisa melakukan atau mengembrace keuangan syariah ini tapi secara inklusif Pak Anggito? Kalau kita bicara di Indonesia, memang satu-satunya jalan untuk meningkatkan leverage ya dari sisi ekosistem keuangan ya harus peran pemerintah. Nggak mungkin. Peran pemerintah? Iya, sekarang pemerintah. Tidak mungkin bank syariah itu akan menyaingi bank konvensional sampai kapanpun juga. Karena sudah kadung gede bank konvensional itu, ya kan? Sudah kadung gede. BRI sudah berusia ratusan tahun. Bank Muamalat baru mulai tahun berapa ya, 80-an sekian lah gitu, saya lupa itu. Jauh lebih muda lah ya? Iya nggak mungkin lah, size-nya udah nggak mungkin. BSI itu harus ada intervensi pemerintah, maka di merger kan, sehingga kapitalnya besar, sehingga sekarang dia menduduki posisi nomor 5 atau nomor 6 ya, di bawah BTN kan gitu. Ya. Untuk bank pemerintah ya maksudnya? Iya, bayangkan kalau misalnya sekarang bank-bank daerah yang punya UUS, unit usaha syariah. Ya, dilakukan legal merger itu akan menjadi nomor 7 Pak sudah. Ya kan bank syariah nasional juga karena pemerintah. Kan tidak mungkin kalau mekanisme pasar saja. Bahkan sekarang OJK mau melakukan spin off itu pasti akan membuat bank syariah jadi kecil. Gitu kan. Nah itu jadi hal-hal seperti itu yang mesti dipikir karena kalau tanpa peran pemerintah tidak mungkin kondisi saat ini, gitu ya. Ya sekali lagi BSI itu besar karena apa? Karena intervensi pemerintah untuk melakukan merger 3 bank syariah di bawah bank Himbara yaitu BSM, BRI Syariah dan BNI Syariah. Didukung oleh Pak Anggito tadi dalam diskusi sebelum sesi kita ini Pak, sebetulnya kalau bicara saham, kemudian yang lebih modern lagi kripto Pak, itu adalah instrumen keuangan
yang syariah yang boleh kemudian teman-teman dan kita semua masuki atau seperti apa sebetulnya Pak? Jadi kalau mazhab yang teori beneran gitu ya, pokoknya yang riba, yang maisir sama goror itu tergolong tidak syariah. Yang tidak ada underlying asetnya dia nggak syariah. Bahkan ada orang mengatakan bahwa UUS itu bukan syariah. Kenapa? Karena modalnya nyampur. Modalnya? Nyampur kan dengan bank konven. Bercampur. UUS itu kan anak dari bank konven kan. Ya kan. Oke. Ya. Nah, jadi ada yang mengatakan pasar modal itu sudah syariah karena dia prinsipnya bagi hasil. Ya kan? Tetapi tidak bisa dikatakan semua saham-saham yang dijual itu syariah. Karena misalnya kalau boleh nggak, kalau dia perusahaan emiten, dia mengandung unsur bisnis non halal. Kan nggak boleh jadinya kan gitu kan. Boleh nggak kalau dia itu perusahaan yang menerbitkan saham di pasar modal, tetapi dia dibiayai dari utang. Gitu kan. Nah jadi lalu ada syaratnya yang saham syariah sama saham non syariah. Ada indeksnya itu Pak ya? Ada indeksnya. Indeks saham itu syariah. satu ya. Ada yang mengatakan bahwa boleh, tapi jangan diperdagangkan di luar di secondary market. Karena kalau secondary market dia ada unsur spekulasi kan. Ya kan. Jadi itu adalah tergolong tidak syar'i. Jadi primary market boleh karena tujuannya adalah untuk investasi. Investasi itu mendapatkan dividen. Bukan spekulasi. Bukan spekulasi. Tetapi boleh nggak kalau saya menjual saham karena saya butuh uang untuk membiayai anak sekolah. Ini kan jadi tujuannya apa? Jadi di Indonesia yang sekarang yang sudah ditetapkan adalah saham syariah yang sudah mendapatkan fatwa dari Majelis Ulama. Gitu. Itu jelas ya. Nah kalau kripto sampai sekarang itu belum ada fatwa dia mengatakan dia adalah syariah. Ya. Karena apa? Ya nggak ada underlyingnya kan. Jadi tapi sampai sekarang kalau kita pegangan yang kepatuhan tadi, itu ya sekarang kripto itu tergolong instrumen yang belum syariah compliance. Gitu. Gitu ya. Tapi saya yakin dan saya sudah bicara juga dengan beberapa teman di DSN, coba dikaji nih, dikaji gitu. Karena tidak mungkin kita menghindar sesuatu yang memang sudah menjadi berkembang di dunia ini. Baik. Terkait dengan usaha untuk memperbesar sistem ekonomi syariah, Pak Anggito. Tadi saya ingat yang disampaikan Bu Esther bahwa kalau kita misalnya bicara kosmetik Pak, atau mungkin sebagian makanan juga ya, itu ada biaya tambahan yang diperlukan untuk perlakuan produksinya dan itu artinya kan membuat harganya jadi lebih mahal. Nah pertanyaannya bagaimana menyikapi atau mengatasi image bahwa ketika kita transaksi di bank syariah atau ketika kita menggunakan produk-produk yang syar'i itu mahal Pak? Itu bukan image ya, memang kalau hasil kajian saya lebih mahal Pak. Memang fakta? Memang fakta itu ya. Makanya, karena apa? Size ekonomi of scale. Ya, bank syariah itu tidak akan mungkin bersaing dengan bank konvensional. Tidak akan? Tidak akan mungkin, karena size-nya jauh lebih kecil. Karena ukurannya ya? Iya, ukurannya. Coba lihat, bank syariah ini totalnya size asetnya di bawah 10% kan? Ya kan, jadi 90% itu adalah bank konvensional. Sampai kapan Anda bisa bersaing? Kan nggak mungkin toh. Ya, kalau nggak ada pemerintah step in untuk membentuk BSI, itu akan kerdil terus. Maka satu-satunya jalan ini ya, kalau saya lihat dari sisi riset saya ya, itu hanya pemerintah yang bisa step in. Ya, sama juga dengan halal. Ya, dulu saya waktu masih di pemerintah kami juga menganggarkan untuk yang namanya declare. Ya. Dan pemerintah mensubsidi untuk biaya mendapatkan sertifikasi halal. Ya, itu. Saya waktu di Singapura dengan Pak Tommy, saya menceritakan mengenai bahwa ASEAN halal itu harus dibentuk. Kalau enggak, itu akan menjadi barrier to entry juga. Saya dapat komplain dari MUIS ya Pak ya, waktu itu Pak Dubes Tommy, waktu itu diceritakan dari MUIS. MUIS itu MUI-nya Singapura yang menjadi
penerbit sertifikasi halal di Singapura. Itu mereka komplain, saya sertifikasi di Singapura, di Indonesia disertifikasi lagi. Oh. Kan 2 kali jadinya kan. Jadi Tambah mahal lagi. Ya mahal lah gitu. Nah lalu kan saya mengusulkan di artikel saya itu, salah satu artikel saya mengatakan ya ASEAN tuh harus rekognisi Pak. Yeah. Rekognisi kalau sudah ditetapkan mendapatkan sertifikasi halal di Singapura, di Malaysia, di Thailand, tidak perlu lagi dilakukan uji halal lagi. Yeah. Kalau enggak ya jadi mahal. Karena mereka bilang saya Singapura, MUIS ataupun di MUIB di Brunei, kami nggak pernah melakukan sertifikasi halal kepada produk Indonesia yang sudah certified halal. Mereka mengakui Pak. Yeah. Nah kita juga harus mengakui. Kalau enggak akan menjadi barrier to entry. Nah itu sama Pak, Pak Leo. Jadi memang harus ada negara hadir, ya hadir. Apakah secara dalam negara itu sendiri atau bilateral? Gitu. Jadi kembali tadi intinya adalah kalau kemudian economic scale-nya ya Pak, ukurannya yang harus ditingkatkan supaya tidak lagi menjadi mahal kalau memang mau syari begitu ya? Iya, karena sekali lagi ya saya mensupport pembentukan BSN gitu, Bank Syariah Nasional. Ya perlu ada satu bank yang dikonversi langsung saja. Ya seperti bank-bank daerah kan mengkonversi. Jadi size-nya jadi gede Pak. Coba apa yang kami lakukan di surat berharga negara. Surat berharga negara itu dulu itu hanya 12% dari total surat berharga. Sekarang udah 20%. Karena pemerintah menerbitkan lebih banyak surat berharga syariah negara. Sehingga menjadi lebih kompetitif. Karena beda Pak. Ya. Coba sekarang surat berharga syariah negara itu kan berbasis project, berbasis underlying. Beda dengan surat berharga negara. Surat berharga negara itu general purposes, bisa dipakai untuk apa saja. Jadi memang beda. Kalau mau Indonesia mau tumbuh, ya lebih banyak menerbitkan instrumen-instrumen syariah yang berbasis project, berbasis investasi. Terakhir Pak Anggito, lembaga penjamin simpanan yang sekarang Anda pimpin, itu kan tentunya juga memastikan sistem keuangan secara umum dan juga specifically syariah itu aman untuk semua, tapi juga kita harapkan bisa berkembang. Yang LPS lakukan Pak untuk ikut mendorong pengembangan keuangan syariah di Indonesia itu apa Pak? Ya mungkin 2 hal ya. Pertama LPS itu kan mengelola dana nasabah. Sekarang totalnya sudah mencapai 270 triliun, 6 triliun dana kelolaannya. Nah, dana itu tersebut kami tempatkan di instrumen keuangan. Nah, dulu itu instrumen keuangannya lebih banyak ke konvensional. Sekarang kami menambah porsi dari instrumen-instrumen syariah, SBSN. Kami itu sudah tahun lalu masuk di surat berharga itu kata 51 triliun, Pak. Nah, separuhnya atau mungkin 2/3-nya konven, tapi sudah semakin banyak porsi syariahnya. Itu. Nah itu ya. Nah yang kedua itu dari sisi dana yang kita kelola dan kita tempatkan. Jadi kami juga ikut berpartisipasi di dalam pengembangan instrumen syariah. Yang kedua juga kami kan premi ataupun bank yang menjadi peserta dari LPS itu kan ada bank konven, bank syariah, bank digital dan bank-bank dan BPR gitu, BPRS. Jadi kami juga juga memberikan penjaminan kepada bank syariah. Bahkan istimewanya kalau bank syariah itu tidak ada limit bunganya karena nggak ada bunga. Kalau bank konven kan sekarang ada bunga 3,5%. Pak Leo kan tahu ya. Kalau syariah nggak ada. Jadi kami ini memberikan privilege kepada instrumen ataupun bank-bank syariah karena kami tidak melimit atas dasar bunga karena di dalam syariah tidak ada bunga. Kemudian yang terakhir Pak untuk yang LPS, jadi kami ini sekarang mulai zaman saya ini menerbitkan laporan keuangan konvensional dan syariah, kita bisa. Bisa Pak, boleh tepuk tangan dong ini. Boleh. Jadi sebelumnya tidak Pak, digabung. Nah jadi kami sekarang sudah membuat laporan keuangan unaudited ya. Itu 2 keuangan konvensional karena memang kami melakukan resolusi bank konven, BPR konven ya. Kami menempatkan di instrumen konven. Kemudian
karena sekarang ini yang jadi ketua adalah guru besar ekonomi syariah, kan gitu ya. Oke. Jadi tahun ini kita pisahkan. Jadi prinsipnya kan PSAK konven sama PSAK syariah. Kan beda. Pedoman standar akuntansinya berbeda. Nah, jadi begitu ya. Jadi kontribusi kami ingin berinvestasi di instrumen syariah lebih banyak karena investasi syariah itu pro growth, Pak. Karena digunakan untuk proyek. Proyek yang memberikan nilai tambah, memberikan sumbangan lebih besar kepada pertumbuhan ekonomi. Meskipun jumlahnya kecil, tapi saya harapkan kami bisa menjadi contoh buat yang lain, BPJS, Taspen, ya kalau BPKH jelas ya. Tapi instrumen-instrumen seperti itu lebih banyak bertransaksi di syariah. Nah, yang kedua adalah bahwa kami menerapkan PSAK syariah tahun ini dengan membuat laporan keuangan yang terpisah. Gitu Pak Leo. Baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk Pak Anggito Abimanyu. Terima kasih Pak Anggito. Dan saya percaya bahwa kembali lagi yang disampaikan oleh Pak Anggito itu adalah tugas kita bersama. Terima kasih Pak Anggito untuk kehadirannya dan penjelasan dan kemudian uraian yang sangat komprehensif. Untuk rangkaian acara selanjutnya saya kembalikan kepada rekan saya Hamdan Al-Kafi atau Alka. Terima kasih. Pak Anggito Abimanyu, terima kasih. Sekali lagi tepuk tangan untuk beliau berdua. Kami mohon untuk tetap berada di atas panggung. Pak Anggito akan mendapatkan plakat penghargaan dari Metro TV. Kembali saya undang Mas Budianto untuk naik ke atas panggung untuk memberikan penghargaan plakat kepada Pak Anggito Abimanyu saat ini. Teman-teman media atau fotografer untuk mengabadikan momen ini. Baik. 3, 2, 1. Didukung oleh Hadirin yang insya Allah selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rangkaian Metro TV Syariah Economic Forum 2026 ini, kita tidak hanya berbicara terkait dengan gagasan, perspektif kebijakan, dan juga strategi, namun juga kali ini kita akan memberikan penghargaan, apresiasi kepada para aktor nyata yang selama ini menjadi penggerak ekosistem ekonomi syariah di tanah air. Dan tentu saja penghargaan ini diberikan kepada institusi dan juga tokoh yang secara konsisten selalu menghadirkan inovasi untuk memperluas dampak dan juga menguatkan ekosistem syariah dari hulu hingga ke hilir yang ada di tanah air. Bapak Ibu hadirin sekalian, inilah saatnya kita memberikan apresiasi atas dedikasi, komitmen dan juga kontribusi nyata dalam memajukan ekonomi syariah nasional. Dan inilah hadirin, Syariah Economy Forum Penggerak Ekonomi Syariah. Dan penghargaan Syariah Financial Ecosystem Leader kali ini diberikan kepada PT Bank Syariah Indonesia Persero Tbk. Dan PT Bank Syariah Indonesia Persero Tbk tentu memegang peran strategis sebagai fasilitator utama dalam ekosistem ekonomi syariah di tanah air dengan inovasi teknologi, pengembangan super aplikasi Beyond by BSI, dan juga layanan BWise Kiris serta berbagai e-channel lainnya. Untuk menerima penghargaan akan diwakilkan kali ini oleh Dias Hartadi selaku Senior Vice President Strategic Planning and Performance Plan Management PT Bank Syariah Indonesia Persero. Kami mohon untuk bisa ke atas panggung. Dan kali ini akan diberikan oleh Mas Arief Suditomo yang akan memberikan penghargaannya kali ini.
Selanjutnya, yakni penghargaan Syariah Regional Economic Empowerment diberikan kepada Bank Jateng Syariah. Untuk menerima penghargaan kali ini akan diwakili oleh Bapak Agus Sabto Prasetyo, Eksekutif Senior Syariah Bank Jateng. Kami silakan. Bank Jateng Syariah adalah penyalur kurs syariah terbesar di antara perbankan syariah daerah yang ada di seluruh Indonesia. Dan tentu saja beragam penghargaan berhasil diraih, termasuk penghargaan atas kinerja Syariah Pioneer in Modest Wear Design diberikan kepada Itang Yunas. Lebih dari 45 tahun, Itang Yunas telah menjadi tokoh Syariah Original Design. Kami berikan kepada kami. Akan diwakili oleh Nadia Karina selaku Creative Director. Dan untuk itu kami mengundang Mbak Meni untuk bisa memberikan penghargaan kali ini. Teman-teman. Yang telah berkiprah beberapa tahun di dunia tour and travel khususnya untuk haji dan umrah. Dan Bapak Ibu hadirin dan pemirsa, demikian
seluruh rangkaian acara Metro TV Syariah Economic Forum 2026 dengan tema Accelerating Growth and Prosperity, Path to Global Impact. Saya Hamdan Al-Kafi mewakili seluruh jajaran Metro TV mengucapkan terima kasih dan apresiasi tinggi-tingginya. Kita jumpa kembali di Syariah Economic Forum berikutnya dengan visi yang semakin besar dan semakin berdampak global. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.